Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ananda Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2019-210533 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik TKM. Teknik-teknik TKM tersendiri adalah penerapan manajemen kualitas total yang terdiri atas penggunaan beragam teknik, yaitu yang pertama ada siklus kualitas, yang kedua ada tolak ukur, yang ketiga ada Six Sigma, yang keempat ada siklus waktu yang berkurang, dan yang terakhir ada perbaikan terus-menerus. Yang pertama, siklus kualitas, yaitu teknik untuk menerapkan pendekatan desentralisasi TKM. Siklus kualitas sendiri atau quality circle adalah sebuah kelompok yang terdiri atas 6 hingga 12 pegawai yang sukarela bertemu secara rutin untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang mempengaruhi kualitas kinerja mereka. Di waktu yang telah ditentukan, para anggota siklus kualitas bertemu, kemudian mengidentifikasi masalah dan mencoba untuk mencari solusi. Yang kedua ada tolak ukur. Tolak ukur sendiri diperkenalkan oleh Xerox pada tahun 1979 dan sekarang menjadi unsur utama dari TKM. Tolak ukur sendiri didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dari pengukuran produk, pelayanan, dan praktik dibandingkan dengan persaingan terkuat atau perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan terunggul di industrinya, guna mengidentifikasi area-area yang harus diperbaiki. Dan kunci suksesnya dari tolak ukur sendiri adalah analisis. Yang ketiga ada Six Sigma. Six Sigma digunakan para ahli statistik untuk mengukur seberapa besar sesuatu melakukan simpangan dari kesempurnaan. Six Sigma sendiri adalah standar kualitas yang sangat ambisius yang menspesifikasi tujuan dengan kecacatan 3,4 juta bagian, yang artinya tidak boleh melakukan kecacatan dengan persentase 99,9997%. Lalu yang keempat ada penggunaan siklus waktu. Siklus waktu telah menjadi permasalahan kualitas yang kritis di dunia serba cepat ini. Penggunaan siklus waktu atau cycle time adalah langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menyelesaikan suatu proses, seperti membuat reservasi penerbangan, memproses permintaan lewat internet, dan membuka dana pensiun. Yang terakhir ada perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus atau continuous improvement adalah pelaksanaan sejumlah perbaikan yang kecil di semua area di organisasi secara terus-menerus. Perbaikan terus-menerus mempunyai filosofi dasar, yaitu memperbaiki hal-hal kecil satu persatu secara terus-menerus dan akan memberikan kemungkinan yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Lalu ada faktor-faktor kesuksesan TKM. Meskipun janji-janji yang diberikan TKM terdengar baik, namun TKM tidak selalu berhasil dengan baik. Ada dua faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari TKM. Yang pertama ada faktor positif dan faktor negatif. Faktor positif tersendiri adalah yang pertama ada tugas-tugas yang ada menuntut para pegawai untuk berketerampilan tinggi. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah ditingkatkan untuk semua pegawai. Yang ketiga, komunikasi dan kerja tim digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Dan yang terakhir ada TKM berguna untuk memperkaya pekerjaan dan memberi motivasi untuk para pegawai. Lalu yang kedua ada faktor-faktor negatif. Yang pertama, ekspektasi manajemen biasanya tinggi. Yang kedua, manajer tingkat menengah merasa tidak puas jika kehilangan wewenang.
Yang ketiga, para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan organisasi. Yang keempat, pemimpin serikat pekerja tidak disertakan dalam diskusi kendali mutu. Dan yang terakhir, manajer menunggu inovasi yang besar dan dramatis. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Soal kesimpulan. Sebutkan macam-macam teknik TQM. Yang pertama, siklus kualitas. Yang kedua, tolok ukur. Yang ketiga, Six Sigma. Yang keempat, siklus waktu yang berkurang. Dan yang terakhir, perbaikan terus-menerus. Sebutkan ada berapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan TQM. Yang pertama ada faktor positif, dan yang kedua ada faktor negatif.